Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Poin penting apa nih yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan dan pemirsa Investime ketika ingin membeli obligasi? Ya, untuk investor-investor retail terutama ya, itu kita lihat memang banyak sekali jenisnya tadi ya. Cuman basically mereka sebenarnya tipenya adalah tetap surat utang yang diterbitkan oleh negara ya. Jadi mereka sebenarnya by safety mereka salah satu yang paling aman gitu ya. Dan itu cuma membedakan konvensional atau di market. Jadi sebenarnya itu bisa dilepas setelah melewati periode tertentu. Nah, yang selain kita lihat juga yang selain imbal hasilnya berapa ya gitu. Itu juga ada beberapa implikasi seperti yang tadi saya bilang, ada implikasi pajak, lalu ada ketersediaan instrumen tersebut di market juga sebenarnya bisa patut diperhatikan. Karena itu ibaratnya apabila di tengah-tengah mau exit atau perlu uang gitu atau perlu meng-cash in gitu itu ada bisa juga untuk diperdagangkan. Mungkin itu yang betul patut diperhatikan juga gitu ya. Jadi nggak melulu soal imbal hasilnya, tapi kita harus lihat juga di belakangnya itu seperti apa. Jadi untuk surat utang negara sih kita lihat secara safety juga masih sangat-sangat aman. Kita lihat ini menjadi alternatif daripada kita taruh di deposito yang makin rendah gitu. Baik. Nah, ini terkait juga dengan jenis-jenis daripada surat berharga negara retail ini dikatakan ada yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder begitu. Jadi bisa mendapatkan juga capital gain dari menjual instrumen investasinya. Nah, itu instrumennya yang mana aja nih, Mas Gilang? Itu mostly bisa diperdagangkan Mas, terutama yang kita paling sering lihat kita ibaratnya itu ori itu sangat sering diperdagangkan juga. Lalu dari SR atau sukuk retail juga banyak. Sebenarnya itu juga hampir semuanya bisa diperdagangkan sih Mas. Baik. Nah, ini juga kita sudah simpulkan sedikit perbedaan terkait dengan berbagai obligasi. Mas Gilang, ada yang ori, ada yang sukuk retail, SBR, dan juga ada yang sukuk tabungan begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi tenornya itu apa nih yang perlu kita perhatikan? Kan ada yang 3 tahun, 2 tahun begitu. Artinya apakah ini tidak bisa dibeli kapan saja begitu? Ya, itu artinya tadi kan di situ kelihatan juga ya ada dari sisi rate ada mana yang floating, mana yang tetap. Jadi kalau misalnya tadi seperti saya bilang yang ori sama yang SR atau sukuk retail itu bisa diperdagangkan. Artinya walaupun tenor itu 3 tahun, jadi karena bisa diperdagangkan, jadi sebelum 3 tahun itu apabila diperlukan bisa saja dijual gitu. Jadi kalau memang perlu cash bisa dijual dari sisi instrumen-instrumen tersebut. Cuman kalau memang mau hold sampai 3 tahun nggak mau diapa-apain, itu kan ada juga yang dari si SBR. Nah, itu juga pilihannya lebih ke arah sana. Jadi sebenarnya lebih ke arah fleksibilitas dan dan floating atau fixed rate-nya itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Baik, tapi mostly para pembeli atau investor yang membeli ori ataupun SR yang seri SR ini, apakah banyak yang menjual kepada rekan-rekannya mungkin atau investor lain di pasar sekunder, Mas? Ya, jadi kalau misalnya itu kan banyak diperdagangkan juga lewat perbankan juga dan ada beberapa lewat sekuritas atau broker. Itu kalau SR misalnya SR atau tadi saya bilang sukuk retail itu cukup liquid Mas di market. Kita juga sering lihat saya sebagai pengelola reksadana gitu ya, pengelola investasi juga dapat offer atau tawaran di market itu lumayan banyak juga karena memang ini menjadi salah satu plus point lah. Jadi plus point kenapa ada fleksibilitas buat investor-investor kita gitu. Jadi nggak melulu cuma melihat dari dapat kuponnya aja, dapat bunganya aja, tapi juga ada capital gain. Jadi ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menurut saya nilai plus juga. Jadi kalau saham kan cuma perbedaan harga gitu ya cuannya. Kalau ini sebenarnya kita udah dapat fixed rate-nya, udah dapat kuponnya berapa. Plus kalau misalnya ada capital gain juga bisa menjadi plus point. Jadi berarti dapat kupon dapat, plus appreciation dapat. Kalau memang mau dijual ya silahkan bisa.